Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang akhlak, etika, dan moral. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dulu. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang nilai baik dan buruk yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia, atau ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk tentang perbuatan dan perkataan manusia lahir dan batin. Kemudian, objek pembahasan ilmu akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah tingkah laku dan perbuatan manusia, nilai baik dan buruk, petunjuk bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang mempunyai nilai baik baginya dan alam sekitarnya. Nah, kita lanjutkan. Tujuan akhlak dan manfaat mempelajarinya. Tujuan akhlak dan manfaat mempelajarinya yang pertama yaitu mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah, dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah yang pertama, dapat mengetahui batas baik dan buruk sehingga dapat menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Dan yang kedua, supaya dapat memelihara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar dengan baik. Dan yang ketiga, supaya dapat mengetahui dan terbiasa melakukan perbuatan yang baik, terpuji, dan dapat terhindar dari perbuatan tercela. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu kebiasaan. Etika juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral. Etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh manusia. Selanjutnya, pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti kebiasaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan atau kelakuan manusia. Moral adalah penentuan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Nah, sekarang kita lanjut pada persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Dan yang kedua, sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, aman, damai, dan tentram, sehingga sejahtera lahiriah dan batinnya. Dan yang ketiga yaitu sama-sama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Dan yang keempat yaitu sama-sama mengukur harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Sedangkan perbedaannya adalah tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Etika tolak ukurnya adalah pikiran dan akal. Dan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Etika dan moral berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian baik dan buruk. Baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, menimbulkan kesenangan, mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, hubungan dengan yang luhur dan disukai oleh manusia. Sedangkan buruk adalah segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak sempurna, yang kurang dalam nilai, dan tidak bermoral, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan fitrah kemanusiaan. Nah, kita lanjut ya. Landasan ajaran akhlak. Ajaran akhlak berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu dan perilaku yang terdapat dalam hadisnya. Akhlak terbagi dua. Yang pertama yaitu akhlak yang baik, dan yang kedua akhlak yang buruk. Akhlak yang baik adalah melakukan amar makruf nahi mungkar seperti sholat, puasa, adil, jujur, sabar, pemaaf, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh yang lain tentang perbuatan baik. Sedangkan akhlak yang buruk adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dapat mendatangkan efek negatif, baik terhadap dirinya dan orang lain. Seperti menyia-nyiakan perintah Allah, berbuat zolim, berdusta, kikir, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh dari perbuatan yang buruk. Nah, di sini ada juga akhlak Islami. Akhlak Islami adalah dapat diartikan sebagai akhlak yang bersifat Islami atau akhlak yang berdasarkan ajaran Islam. Akhlak dalam ajaran Islam tidak dapat disamakan dengan etika dan moral. Akhlak ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan etika dan moral lebih sempit. Akhlak Islami berdasarkan dari agama yang diwahyukan Tuhan. Etika dan moral bersumber dari manusia. Nah, kita lanjut kepada ruang lingkup akhlak Islam. Ruang lingkup akhlak Islam identik dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah merupakan sikap dan perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk terhadap Allah sebagai kholiknya. Nah, alasan manusia berakhlak kepada Allah yaitu sebagai tanda syukur dan terima kasih telah menciptakan dan memberi nikmat kepada manusia, dan Allah telah memuliakan manusia. Nah, cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Terus yaitu dengan zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Dan kemudian yaitu dengan bertawakal, yaitu dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla serta membersihkannya dari ikhtiar yang keliru. Nah, selanjutnya akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia harus berbuat baik antar sesama. Di antaranya yaitu tidak boleh membunuh dan tidak boleh memfitnah, dan harus saling tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama. Kita lanjut. Kemudian akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah berakhlak terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai khalifah Allah harus menjadi pemelihara agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.
Seperti seseorang dilarang memetik buah yang belum matang atau belum ada manfaatnya. Manusia harus menghormati proses alamiah yang sedang terjadi. Manusia bertanggung jawab tidak merusak. Semua makhluk Allah harus diciptakan secara baik sesuai dengan fitrahnya. Baik, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.